Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Subtek Audio, channel tentang reparasi dan tutorial elektronik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan teori dasar mengenai komponen elektronika. Setelah kemarin kita menghitung dan mengetahui sebuah resistor apabila di seri dan di paralel, sekarang kita ke selanjutnya yaitu komponen mengenai kapasitor. Menghitung nilai kapasitor apabila dirangkai secara seri dan paralel. Kapasitor ditulis dengan kode C dengan rumus rangkaian seri C total sama dengan I per C1 kali silang I per C2 kali silang I per C3 dan kali silang dan seterusnya. Apabila kapasitor melebihi dari 3 tinggal dihitung dan seterusnya. Dengan rumus selanjutnya yaitu rumus kapasitor total di paralel dengan rumus C1 tambah C2 tambah C3 tambah C seterusnya. Dengan rangkaian paralel ini seperti ini, C1, C2, C3 kita jadikan satu. Kalau di seri seperti resistor berjejer, kaki dan kakinya bertemu. Oke, kita langsung saja ke sebuah contoh dengan saya sediakan. Ini ada 3 buah kapasitor yang kita akan ukur, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Oke, ini berapa nilainya? Tidak bisa fokus, nanti kita hitung saja. Kapasitor saja kita ukur biar jelas. (15,6 nano kita bulatkan saja 15 nano. (10,4 nano kita bulatkan 10 saja biar mudah menghitungnya. Ke seterusnya 22,5 nano kita bulatkan menjadi 22 saja biar lebih mudah. Oke, sobat Subtek Audio, setelah kita tadi mengukur kapasitor ada 3 biji, kita masukkan saja ke rumus. Telah diketahui C1 10,2 kita bulatkan saja 10 nano dan 15,5 kita bulatkan saja menjadi 15 nano dan yang terakhir 22, kita bulatkan saja menjadi 22. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Seperti biasa kalau ada istilah kali silang ini nanti kita bikin blok, 2 blok, 2 blok, berarti ini 2 kali perhitungan. Kita masukkan I per C1 kali 1 per C1 kali 1 per C2, 1 sama dengan badan dia sendiri. Oke, kita masukkan ke dalam rumus C1, C2, C3. C1
I1/C1 ditambah 1/C2 ditambah bukan ditambah, dikali silang, 1/C3. Kita masukkan nilainya, 1/C1 sama dengan 10 nano kali silang 1/15 kali silang 1/22. Kita masukkan ke rumus biasa, satu blok sama dengan 10/10 kali silang 15/15 sama dengan 150. 10 kali 15 150 per 10 ditambah 15 sama dengan 25. Jadi nilai 150, nilai dari 10 kali 15 sama dengan 150, dan 10 ditambah 15 sama dengan 25, kita bagi mendapatkan nilai 6 nano. Nah, tinggal kita hasil dari penjumlahan C1 dan C2 kita tambahkan dengan C3. I/1/6 kali silang 1/C3 sama dengan 6/6 kali silang C3 sama dengan 22, sama dengan 22/22 sama dengan 6 kali 22 sama dengan 132 per 6 ditambah 22 sama dengan 28. Jadi 132 dari 6 kali 22 dan 28 dari 22 ditambah 6 sama dengan 132,144,7 sama dengan 4,7 nanofarad. Nah, dari kapasitor ini maksimalnya di 100 volt karena dia di seri, jadi 100 dikali 3 karena ada 3 biji, berarti 100 kapasitor 100 volt. Berarti ada 3 biji kali 3 sama dengan 300 volt maksimal per 300 volt. Oke, kita lanjut ke perhitungan paralel dengan rumus C total paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C dan seterusnya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus C1. Rumus C total paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan
Yang tadi C1 10, C2 15, C3 22. C1, nah ini kan C1, C2, C3 kita susun jadi satu. C1 sama dengan 10 nano ditambah 15 nano ditambah 22 nano sama dengan 10, 15, 25, 37 47 sama dengan 47 nano farad. Sudah diketahui tadi bahwa per kapasitor itu nilai voltasenya sekitar 100 volt maksimal, berarti biarpun dia ada 100 biji ataupun berapa biji, tetap aja nilainya dia ambil yang terbesar, yang terkecil, karena nilainya semuanya sama 100 volt, berarti dia maksimal di 100 volt biarpun banyak, terkecuali ada yang 50 volt salah satu dari kapasitor tersebut, baru kita terhitungnya 50 volt. Berhubung ini kapasitornya semua 100 volt, berarti dia maksimal tetap tidak ada yang berubah dari kapasitor tersebut, nilainya 100 volt. Biarpun ada 5, 6, 7 kapasitor di paralel, tetap saja nilainya 100 volt. Kalau dari kapasitor tersebut yang paling terkecilnya 100 volt, kalau ada yang 50 volt, taruhlah kapasitor salah satunya, berarti maksimalnya di 50 volt, karena nanti yang lain diam saja, dia yang bakal short atau meledak kalau melebihi kapasitas badan dia. Oke sobat Subtek Audio, setelah kita tadi melalui perhitungan dan dimasukkan ke dalam rumus dari rangkaian seri total kapasitor dan rangkaian paralel kapasitor, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dengan resistor dan kapasitor itu jauh berbeda, kebalikannya cara menghitung. Biarpun rumusnya sama ya, seri dan paralel, tapi cara menghitungnya beda. Kalau pada kapasitor kita bikin bagan lagi. Kalau rumus seri, rumus paralel, resistor, kalau di seri nilainya membesar, resistor nilainya besar, watt mengecil. Kalau kapasitor apabila di seri nilainya mengecil, voltase membesar, besar. Nah, kalau di rangkaian paralel resistor, paralel sama dengan kalau di paralel dia nilainya mengecil, wattnya membesar. Kalau kapasitor di paralel, kalau di paralel nilainya dia paralel, nah ini paralel nilainya membesar, kapasitor nilai membesar, voltase diam, voltase tetap.
diam atau tetap. Oke sobat Subtek Audio, setelah kita membandingkan antara kapasitor dan resistor apabila dirangkai seri dan paralel, bahwa bisa disimpulkan bahwa apabila resistor dipasang secara seri nilainya dia membesar, wattnya mengecil. Kalau kapasitor nilainya mengecil, wattnya, voltasenya membesar. Kalau di paralel, sebuah resistor nilainya mengecil, wattnya membesar. Kalau kapasitor nilainya membesar, voltasenya tetap atau tidak berubah. Oke, kita hitung saja langsung dari kapasitor tadi dengan real dengan multitesternya. Kita hitung real. Pertama kita rangkai secara seri. Nah, ini rangkaian seri sobat Subtek Audio. Kaki dan kaki-kakinya saling berkaitan, ada di ujung-ujung. Oke, kita langsung ukur berapa nilainya. Kapasitor kosong, berarti tulis saja 5. Setelah melalui multi, ukur multi sama dengan 5 nano. Oke, kita di paralel. Tadi di seri, sekarang kita paralel. Ujung-ujung kita jadikan satu. Nah, ini ujung-ujungnya kita jadikan satu, kita ukur. Mendapatkan nilai 48,6. Kita bulatkan menjadi 48 atau 49. Ukur multi mendapatkan 48 atau 48,6 atau 49 kalau dibulatkan. Oke, sobat Subtek Audio, inilah tadi dari hasil perhitungan dengan rumus mendapatkan nilai 4,7. Apabila kita ukur dengan multitester mendapatkan 5,6 karena kita di perhitungan awal karena kita dibulatkan. Kalau ini kan ukur dengan multi tanpa dipotong bulatan, jadi ya pik lah, mendekati. Karena nilai kapasitor itu biarpun di badannya nilainya pas, tapi begitu diukur pasti ada perbedaan. 4,7 dari hasil hitung dan hasil ukur multi mendapatkan nilai 5 nano. Sedangkan di rangkaian paralel dari hitung manual kita mendapatkan nilai 47 nano farad. Dan hasil ukur multi mendapatkan 48,6 atau sekitar 419 kalau dibulatkan. Oke, pik karena ada nilai toleransi dari kapasitor dia tersebut. Oke, sobat Subtek Audio, mungkin untuk pembahasan mengenai
cara hitung nilai kapasitor apabila dirangkai secara seri dan paralel. Kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjut ke video tutorial selanjutnya sambil kita mengisikan waktu. Apabila ada servisan mungkin kita ke servisan, kalau ada barang yang kita review. Oke, jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika suka dengan video ini dan bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel Subtek Audio untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Kita sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.